resistance di depan Anda ini dibentuk dari nomor 1 atau nomor 2? Ya, betul, nomor 1 ya. Pertanyaan kedua, ini kuat atau enggak resistensinya? Pasti kuat ya. Kenapa kuat? Tahu dari mana kuatnya? Ya, sekali lagi saya jelaskan, resistance kuat itu dilihat dari seberapa kuat dia turun. Oke, nah perhatikan di sini kan turun dalam sekali ya. Even kita secara nggak perlu dianalisa pun jelas ini turun dalam sekali gitu kan. Ini ada level trough, ya kan? Dia tembusin level trough terakhir dan dia bikin LT baru, lower trough baru. Maka ini jelas support yang resistance yang kuat. Jadi kalau Anda tahu ini adalah strong resistance, kemudian Anda mencoba-coba, ya banyak yang seperti itu kan ngajarin gitu ya. Wah kalau resistance kuat ditembus maka harga akan terus naik. Waduh, itu kalau ngikutin kayak gitu babak belur yang ada. Perhatikan ini ketembus loh, XL. Coba Anda feel the market. Harga open dari sini, ya terbang nih, seng gitu kan, terbang kencang ke atas. Rasanya gimana sih? Wah gila, Excel terbangnya kenceng banget. Ya kan, candle putih tebel gitu. Ditambah apa coba? Volume dan lain sebagainya, gitu kan? Kemudian Anda berpikir bahwa ini sudah breakout, resistance, time to buy gitu kan. Pas udah buy, bye bye, goodbye gitu jadinya kan. Sering terjadi seperti ini gitu. Makanya saya selalu lihat dulu ini kuat atau enggak dia punya resistance. Kalau kuat, saya berpikir 2 kali untuk buy on breakout. Tapi kalau lemah, pasti kita hajar, ya. Di situ yang perlu diperhatikan ya. Nah, ini jelas karakternya adalah rejection. Kenapa rejection? Kan sudah pernah ini Pak, sudah pernah ketembus. Tailnya ada di sini. Karena dia tidak tutup di atas level resistance. Ya. Yang lama ini Pak ya, tadi ya. Tadi kan apa namanya dijelaskan ya yang lemah. Dia turunnya nggak dalam gitu contoh nih. Ini lemah. Kenapa ini lemah? Karena dia nggak ada apa namanya nggak ada perubahan coding kan? Kecuali kalau dia begini, beda cerita gitu kan. Ini kan nggak ada kan, cuma sekedar price reversal, kemudian naik lagi ke atas gitu. Ini berarti lemah. Makanya kalau Anda buy on breakout di sini, untung gitu, profit gitu ya. Ini yang ini juga sama ya, lemah juga nih. Ya lemah. Breakout hajar kencang ke atas. Ya. Oke, next ya. Oke, contoh sekarang lagi nih pertanyaan saya. Ini sampai BNI. Resistensinya ini dibentuk dari sini nomor 1 atau dari nomor 2? Betul, nomor 1 ya. Pertanyaan berikutnya, ini resistnya kuat atau lemah? Resistance yang di sini kuat atau lemah? Nah, mulai beda-beda. Ada yang bilang kuat, ada yang bilang lemah gitu ya. Ayo, kuat atau lemah? Jelas ini kuat ya. Kenapa saya katakan kuat? Perhatikan di sini. Ada coding LT nggak di sini? Ini kan HT kan harusnya ya. Ada HT ya kan, bikin LP. Bikin LT. Berarti ini jelas support resistance yang kuat. Kalau resistance kuat, mau beli nggak pas tembus? Nggak mau gitu. Jelas nggak mau lah. Tembus gitu kan, candle putih gitu kan, Marubozu ya. Kata buku beli kan, kalau Marubozu putih tebel candlenya masuk hajar gitu kan. Kurang bagus apa coba kalau Anda feel the story-nya ya. Harga naik gitu kan, terbang ya kan, saham BNI, blue chip gitu kan. Saham blue chip gitu ya. Company bagus ya kan gitu kan. Habis itu apalagi coba? Candle putih ya tebel, mungkin 4% 5%. Breakout resistance. Ada nggak alasan yang bilang itu nggak beli? Nggak ada gitu. Ditambah mungkin dapat rekomendasi dari si A, si B kan, dari apa misalnya dapat BNI gitu. Beli gitu kan. Pas beli ya udah gitu. Pasti babak belur. Ya. Ini kuat dikit, ini banyak turunnya gitu loh. Kan bikin LT kan, coding LT ya.
Ini kan HT. Dia bikin LT. Maka jelas lemah, jelas kuat ya, berarti dia punya resistance. False break. Nah, muncul pola candle nggak di sini? Muncul ya. Bullish engulfing, sorry, bearish engulfing. Ya. Next, ini kita yang jenis karakternya masih false break ya. Ya, perhatikan lagi di sini. Support ini dibentuk dari nomor 1, nomor 2. Jelas supportnya dibentuk dari nomor 1 ya. Dimana harga kan dari sini naik ya. Dia naik ke atas, terbang ya. Maka waktu dia naik begini, ini kan jadi ini ya, jadi trough-nya kan atau jadi level dasar. Maka level dasar ini akan menjadi level support kita, gitu. Nah, pertanyaan saya, support di sini kuat atau lemah yang terbentuk di sini? Kuat atau lemah? Kenapa kuat? Jelas, karena dia bikin HP di sini. Oke? Dia bikin HP di sini, dia bikin higher peak di sini, berarti support kuat. Nah, berarti kan waktu harga turun ke bawah kayak gini, ini kan katakan belum terjadi ya, dia baru turun seperti ini gitu kan, turun gitu ya, tiba-tiba, nah hitam gini di sini, breakout. Kalau Anda sudah tahu supportnya itu kuat, kemudian ada breakout dan dia belum lari jauh, masih belum lari ya, belum impulsif turun ke bawah, maka jangan buru-buru panik. Saya malah kalau saya simulation sama members gitu ya, ini tahu semuanya bahwa kita simulation hanya modal support resistance bisa untung gitu loh. Cuma main kalau kena support hajar 50%. Ya. Kayak gitu caranya. Nanti sisanya di bawah kita ambil pakai Fibonacci. Itu gampang banget trading seperti itu gitu. Very very easy gitu ya. Gampang banget beneran. Contoh apa yang terjadi kemarin? BTPS. Ya kan? Terbang kena support kan? False break. Sehari berapa persen? 10%. 9, sekian persen lah, 10% sehari. Ya. Hanya modal support gitu loh, ya. Perhatikan di sini, ini apa pola candle-nya? Ada bullish engulfing. Ya, jadi gini, kalau false break, harga sudah tutup di bawah level support, kemudian tidak lebih dari 4 candle, dia kembali masuk ke atas level support. Bisa dipahami teman-teman? Dia tembus, tapi tidak lebih dari 4 candle, dia kembali ke atas level supportnya. Itu yang namanya false break. Palsu breakout-nya. Ya. Turun ke bawah, balik lagi. Ini momentum. Saya research di saham, kalau Anda ketemu support kuat, terus false break, ditambah bullish engulfing, itu namanya rezeki nomplok. Itu hanya, itu kalau nggak ambil keterlaluan. Supportnya kuat, ya. Nomor 2, false break. Nomor 3, bullish engulfing. Kalau Anda nggak beli, namanya keterlaluan, gitu aja. Itu super sangat-sangat keterlaluan, gitu. Ya. Ini terjadi loh sama BTPS kemarin. Itu kita di grup saya sudah bahas gitu kan BTPS segala macam gitu. Ini siap-siap aja false break, masuk dalam zone supportnya, naik ke atas gitu. Nah itu loh cara nyari ujung sebenarnya. Ya, itu pokoknya kalau udah ada bullish engulfing, supportnya kuat, nggak beli namanya keterlaluan gitu aja udah. Ya. Itu ibaratnya nggak mau duit ya. Kalau Anda mau duit ambil gitu. Ya. Next, saya nggak bahas sahamnya lah apalah. Itu silakan dicari aja gitu ya. Oke, perhatikan di sini. Nah, kalau tadi kita sudah belajar rejection, false break, yang terakhir adalah impulsif. Impulsif breakout ini kondisi di mana waktu dia breakout langsung ngegas ke atas. Sekali lagi ya, impulsif breakout, waktu dia breakout langsung ngegas ke atas. Nggak ada namanya false break ya, nggak ada false break pokoknya. Tembus, ngegas. Itu impulsif. Jadi waktu dia contoh nih, perhatikan teman-teman di sini. Ini resistensinya kuat atau lemah yang terbentuk di sini? Kuat lemah. Antara kuat dan lemah ya nggak sih sebenarnya kan? Kalau dari dibilang lemah ya turun sih Pak, tapi ini nggak bisa bikin LT, betul nggak? Tidak ada LT, ini kan masih HT. Ya, betul kan? Tapi kalau dari segi waktu, memang dia sideways. Nah, inilah sideways yang boleh Anda manfaatkan untuk buy on breakout. Karena saya sering sekali ya menjumpai gitu ya, manusia-manusia ini ngajar tuh kadang-kadang gini loh. Dia bilang ini tuh sideways gitu ya. Terus dia bilang kalau tembus atas kita beli, tembus bawah kita beli, jual gitu loh.
Jadi waktu dia tembus atas begini kita beli, inilah berbahaya sekali. Tergantung sideways dari mana gitu loh. Kalau sideways-nya dia sudah bikin begini ya, sudah bikin lower trough, ini bahaya. Tapi kalau sideways yang masih bisa bikin higher trough, itu sideways yang indah gitu loh. Kenapa? Karena masih ada pembelinya di situ. Masih ada yang nahan harga. Tapi kalau sideways-nya udah bikin LT begini kan, bikin LT begini, ya terus Anda disuruh beli pas break sini, hati-hati false break, turun gitu loh. Ya jadi coding itu penting untuk diperhatikan, nggak sembarangan coding itu. Ya bukan cuma sekedar tampilan aja, pasang hati enggak, itu ada, semua itu kunci dari coding sebenarnya. Ya coding dan tren. Ini coding apa namanya? Perhatikan ya, ini HT kan, aman. Berarti waktu dia break sini, ini boleh kita manfaatkan ya. Cuma yang pasti gini, waktu breakout dia tembus ya ke atas, boom, terbang gitu. Berarti pertanyaan satu, dua, tiga, empat setelah penembusan, dia harus terus lari ke atas. Nggak boleh balik ke dalam level resistance-nya. Karena kalau dia balik, berarti namanya false breakout. Ya, ini bisa Anda gunakan sebenarnya, ya. Cuma kita nggak bahas dalam sih ya, ini cuma just for information aja. Ada Fibonacci 1,272. Syarat dari false breakout impulsif, dia harus bisa melebihi 1,272. Itu aja udah kuncinya. Jadi sebelum dia tembus ke 1,272, maka jelas itu bukan breakout impulsif. Hati-hati yang namanya false breakout. Ya, itu yang teman-teman Anda lakukan research di grup gitu ya. Mereka research pakai Excel semua segala macam. Kita kasih template gitu. Ya. Itu yang harus yang harus dilakukan. Tapi di situ kuncinya. 1,272 menjadi batasan. Kalau dia impulsif harus bisa lewatin 1,272 tanpa ada masalah. Ya. Next. Supportnya kuat. Ya, support kuat. Kena di sini. Impulsif ya. Boom. 1, 2, 3, 4 ngegas terus ke bawah. Itu contoh yang breakout impulsif. Tidak ada berhenti gitu. Jadi waktu dia udah breakout, 4 candle pas dari dia breakout itu tidak balik lagi ke atas. Ya. Kalau balik lagi namanya false break dong, bahaya kan? Ya. Nah, ini yang tadi ya, cara Anda membedakan antara support yang kuat dan lemah. Perhatikan di sini. Semakin kuat turunnya harga atau naik harga, itu akan memberikan satu efek memori yang kuat. Yang namanya harga semakin kuat, naiknya pasti makin happy gitu ya. Kalau misalnya dia turunnya lebih kuat, pasti makin sedih gitu kan. Jadi semakin kuat atau turunnya semakin kuat dia naik atau turun, itu akan memberikan memberikan satu efek memori ya. Oke, nah jadi semakin kuat dia naik, maka semakin kuat pula supportnya. Dan semakin kuat dia turun, itu semakin kuat pula resistensinya. Ya. Oke, itu tadi kita sudah pelajari dan perhatikan di sini, strong resistance itu memiliki potensi besar terjadi pembalikan arah harga. Bukan pasti langsung balik ya. Kita bicara probabilitas gitu ya. Jadi kalau strong resistance memiliki probabilitas kalau kena tuh pasti balik harganya. Makanya saya tidak lakukan buy on breakout ya. Sama juga strong support memiliki potensi kuat untuk membalikan arah pergerakan harga ya. Beda sama minor. Kalau minor tuh berarti yang lemah gitu ya. Yang lemah itu dia ngasih pembalikan nggak gitu signifikan. Kita langsung masuk aja dulu ke sini. Nah, perhatikan di sini. Ini kan nomor 1, nomor 2 ya. Kan jelas ya, nomor 2 ini lebih kuat naiknya. Nah, semakin kuat dia naik, maka semakin kuat pula support itu terbentuk. Ya. Contoh, ini support yang lemah nih. Kenapa dia lemah? Karena naiknya nggak signifikan. Ini kan jelas banget ya. Yang di sini tuh naiknya nggak signifikan. Bandingkan dengan nomor 2, ini signifikan gitu loh. Ya. Nomor 3, sampai rubah coding gitu kan. Berarti nomor 2 adalah strong support, nomor 3 adalah strong support. Nomor 1 adalah support yang lemah. Perhatikan di sini, support lemah pasti gampang banget terjadinya breakout. Ya, impulsif kan? Jebol gitu ya. Oke, bisa dipahami ya?
Nah, begitu pula dengan yang strong resistance. Kalau strong resistance, semakin kuat dia turun harganya. Jadi kalau harga itu turun semakin kuat, maka semakin kuat pula resistance yang terbentuk. Contoh ya, ini yang lemah. Kenapa lemah? Karena tidak signifikan turunnya. Ya, kalau ini jelas signifikan, bahkan dia sampai menembus level trough yang ada di sini. Kan jadi LT di sini kan. Kalau ini enggak, dia masih lanjut naik. Maka ini menjadi masih codingnya HT. Maka ini menjadi resistance yang lemah. Ya. Perhatikan di sini. Ini adalah contoh weak resistance. Lemah. Gampang dikoyak gitu loh. Dan ini adalah strong resistance. Perhatikan turunnya. Dalam ya. Sampai bikin LT. Waktu harga kembali naik, perhatikan di sini. Set, ya kan? Pas kena false break. Ya. Langsung turun ke bawah. Nah, itulah kenapa saya katakan kalau Anda buy on breakout, perhatikan dulu apa jenis resistance-nya. Jangan sembarangan ada ketemu resistance langsung beli gitu ya. Enggak seperti itu konsepnya. Ya. Oke, ini support zone ini gabungan ya. Gabungan. Jadi kalau Anda itu bicara supportnya ya, perhatikan di sini. Ini ada support, ya kan? Ini juga support. Tahu dari mana, Pak? Ini kan awalnya resistance ya. Awalnya kan resistance, kemudian ditembus. Nah, waktu udah ditembus, maka yang tadinya ini adalah resistance berubah menjadi support. Kenapa? Karena sudah ditembus dan levelnya ada di bawah pergerakan harga. Itu namanya resistance become support. Jadi gini misalnya, ini turun ya, turun kan. Ini jadi level resistance kan. Betul ya, resistance ya. Kemudian dia ditembus kayak gini. Berarti yang tadinya ini adalah level resistance, karena sudah ditembus jauh, maka berubah fungsi menjadi level support. Bisa dipahami ya? Maka waktu dia turun kembali, ini berfungsi sebagai level support. Begitu. Ya. Nah, ini support zone. Support zone itu artinya terbentuk dari dua jenis horizontal support. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, ini kan support ya. Di sini support ya, naik gitu kan. Ini juga support. Ya, di mana support yang sebelumnya adalah level resistance ya. Dia naik ke atas tembus. Kan dapat dua zona nih berarti kan. Jadilah sebuah zone. Zone gitu kan. Ya. Ini juga sama ya. Ini adalah ujungnya level resistance, kemudian ini juga resistance gitu kan. Yang satu kuat, yang satu lemah. Ya kan, ini kan yang kuat nih, resist kuat. Sedangkan yang di sini adalah resistance yang lemah. Tapi kan dapat zone. Zona kan, perhatikan di sini. Ini kan masuk zone, maka ini bisa menjadi area target price sebetulnya, zone-zone ini. Langsung hantam ke bawah. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu nggak? Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita masuk ke trading simulation. Saya akan memberikan Anda trading simulation-nya dulu. Praktiknya ya. Silakan, ada dulu nggak yang mau bertanya? Pak, kuat tidaknya kan baru ketahuan beberapa candle setelahnya. Kalau kita pas di hari H ambil keputusan beli, nggak bisa dong. Anda nggak bisa ngambil hari H waktu masih terbentuk. Dibikin dulu supportnya, resistensinya, baru kita ambil keputusan. Kalau lagi dibentuk ya nggak ada decision apapun. Nggak bisa kita ambil keputusan berdasarkan kayak gitu, nggak bisa. Jadi bikin dulu gambar dulu, baru nanti lihat gitu kan. Apakah dia breakout, false break, dan lain sebagainya. Ya, timbul gap price kenapa ya Pak? Lalu apakah gap bisa jadi support? Bisa, bisa. Jadi nggak semua gap sih. Jadi gap ada 4 teman-teman ya. Ini perlu diperhatikan ya. Beberapa jenis gap. Satu adalah common gap. Dua adalah runaway gap. Ini deh. Yang tiga ini runaway gap. Yang keempat namanya X-house gap. Ini ada 4 jenis gap. Jadi nggak semua gap itu bisa jadi support resistance. Yang bisa jadi support resistance itu hanya yang common gap dan breakaway gap. X-house gap dan runaway gap belum tentu bisa menjadi support resistance. Di situ kuncinya.